Haleluya. Selamat pagi saya ucapkan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada. Sebagaimana kita ada ini semua karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Firman Allah katakan Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita semua. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Dia layak untuk menerima pujian, penyembahan dan pengagungan kita. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang sudah Dia perbuat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Engkau layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Katakan ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku. Amin. Padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, amin. Mengatasi langit kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu, amin. Mengatasi langit kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Mari kembali katakan, Tuhan kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Padamu Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih. Dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau
sebab Engkau kebenaranku. Hanya padamu ku percaya Tuhan. Padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan, Tinggikan dirimu mengatasi langit, mengatasi langit. Kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, haleluya, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari tinggikan Dia, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Lagi tinggikan, tinggikan Dia, Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Engkau layak untuk menerima pujian kami. Kemuliaan-Mu Engkau layak untuk menerima pengagungan kami. Haleluya, mengatasi haleluya. bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari sembah Dia, mari tinggikan Dia. Dia Allah yang layak untuk ditinggikan, layak untuk diagungkan, layak untuk dimuliakan. Haleluya.
angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang sangat baik. Itu sebabnya kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, amin, amin, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Dirimu mengatasi langit, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi, mengatasi bumi. Hanya Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Pagi hari ini kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Baik kami yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kami rindu untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Engkau pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur saat ini Dia Raja di atas segala raja, bertata di bumi dan di surga, berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa.
Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Dia Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. puji Tuhan. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, mari datang ke atas kami. Haleluya. Kami nantikan janji Bapa bagi kami, yaitu Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita, sebagai penghibur dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan untuk kita senantiasa kuat dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Oleh sebab itu minta Roh Kudus untuk datang dalam hidup kita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku.
Roh Kudus yang manis. Haleluya. Datang ke atasku. Roh Kudus yang manis. Datang ke atasku. Katakan, Roh Kudus, kami perlu Engkau. Roh Kudus yang manis. Mari datang ke atas kami, Roh Kudus. Datang ke atasku. Roh Kudus yang manis. Haleluya. Datang ke atasku. Minta kepada Dia, datang penuhi kami, Roh Kudus. Datang penuhiku, datang urapiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Datang penuhiku. Datang Penuhiku. datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Mari dengan segala kerendahan hati katakan, Roh Kudus yang manis. Yang manis. Mari undang Roh Kudus untuk ada dalam kehidupan Datang kita. ke atasku. Kita sangat memerlukan Roh Kudus saat-saat ini. Roh Kudus yang Haleluya, manis. haleluya, haleluya. Datang ke atasku. Lagi Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis. Oh, datang ke atas kami, Roh Kudus. Datang ke atasku. Ini kerinduan kami pagi hari ini, Tuhan. Roh Kudus yang manis. Datang ke atasku. Datang ke atasku. Oh, datang penuhi kami, Roh Kudus. Datang penuhiku. Datang urapiku. datang segarkanku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Oh, mari datang kepada kami, Roh Kudus. Kami perlu Engkau, ya Roh Kudus. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Datang penuhiku. Ini doa kami kepadamu pagi hari ini, Tuhan. Mari Roh Kudus datang urapi kami. Datang segarkan kami, ya Roh Kudus. Segarkanku. Oh, Roh Kudus yang manis. Datang penuhiku. Amin, amin. Datang Urapiku.
penuhiku. Saya serahkan kepada hambanya. Penuhiku, datang urapiku. Haleluya. Haleluya. Datang segarkanku. Haleluya. Roh Kudus yang Amin. Datang penuhi kami Roh Kudus. datang Haleluya. penuhiku. Datang urapiku. Datang Amin. Haleluya. urapiku. Terima kasih Tuhan. Datang Haleluya. segarkanku. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Haleluya. 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 Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu kalau pada pagi hari ini kami dapat memuji Engkau, menyembah Engkau, merayakan hari kenaikan-Mu ke sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pujian kami, penyembahan kami sudah menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Sebab itu Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami umat-umat-Mu, urapi kami ya Tuhan dengan urapan yang baru. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana hari ini Bapak Ibu Saudara sehat? Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik dalam kehidupan saya dan saudara. Kita tahu bersama bahwa hari ini adalah di mana kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Puji Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kita akan baca bersama-sama pada ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara boleh menyimak firman Allah ini dan saya akan baca untuk kita semua. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Sekali lagi saya baca untuk kita semua. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kita naik ke sorga. Yesus kita naik ke sorga. Firman Allah berkata sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia ke sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga? Kalau kita baca di ayat yang keempat, saya akan baca untuk saudara. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka,
Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang Yesus katakan sebelum dia terangkat ke sorga? Ia berkata kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus melarang mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem? Karena kita tahu bersama bahwa di Yerusalemlah murid-murid Yesus dipenuhi oleh Roh Allah, kata firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih dapat beribadah, kita masih dapat memuji Tuhan, kita masih dapat menyembah Tuhan, kita masih dapat mendengarkan firman Allah yang menyatakan kepada kita semua bahwa Yesus tidak hanya lahir ke dalam dunia ini, Yesus tidak hanya melayani Bapak Ibu Saudara dan saya, Yesus tidak hanya mati, Yesus tidak hanya dikuburkan, Yesus tidak hanya dibangkitkan, tetapi firman Allah berkata 40 hari kemudian Yesus terangkat ke sorga, atau Yesus naik ke sorga. Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan kita kembali ke sorga. Iya, dia berasal dari sorga dan dia kembali ke sorga. Kalau kita melihat ayat firman Allah di sana tadi berkata bahwa Yesus terangkat ke sorga, iya, atau naik ke sorga. Kalau saudara baca ayat 11, Kisah 1 ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi saudara, sorga itu bukan di bawah telapak kaki ibu. Di bawah telapak kaki ibu tidak ada sorga. Jelas firman Allah berkata bahwa Yesus terangkat, Yesus naik ke sorga. Ayat 9 bahagian akhir berkata, awan menutupinya dari pandangan mereka. Kalau kita bicara awan, awan ada di atas, di langit. Berarti Yesus naik ke atas, naik ke langit. Di atas langit ada sorga. Jadi kalau ada orang berkata bahwa sorga di bawah telapak kaki ibu, saudara, itu tidak betul. Ya, tidak benar. Tapi saya tidak berbicara tentang ini. Bukan berarti kita tidak menghormati orang tua. Orang tua harus kita hormati. Tapi kita harus bisa menempatkan kata-kata ini dengan baik. Bahwa sorga itu ada di atas, di langit. Ya, bukan di bawah telapak kaki ibu. Nah, kalau kita melihat mengapa Yesus naik ke sorga? Untuk apa Yesus naik ke sorga? Kenapa dia tidak terus saja bersama-sama dengan kita, dengan murid-muridnya? Kenapa dia tidak tinggal saja di dalam dunia ini? Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa untuk apa Yesus naik ke sorga? Yang pertama adalah untuk menggenapi firman Allah. Itu yang pertama. Jadi Yesus naik ke sorga yang pertama adalah untuk menggenapi firman Tuhan. Yang kedua, kalau kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-9, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam kitab atau Ibrani, kitab Ibrani pasal yang ke-9, firman Allah berkata begini.
Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Yang pertama tadi saya katakan mengapa Yesus naik ke sorga, untuk menggenapi firman Allah. Yang kedua, mengapa Yesus naik ke sorga? Yesus naik ke sorga guna kepentingan saya dan saudara. Jelas firman Allah berkata bagian akhir dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-24. Saya baca sekali lagi untuk kita. Tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita, orang-orang percaya. Saudara, jadi dia tidak hanya begitu saja naik ke sorga, tetapi dia naik ke sorga. Ada kepentingan, ada keperluan, ada kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan saya dan saudara. Keperluan siapa? Keperluan saya dan saudara yang percaya kepadanya. Kebutuhan siapa? Keperluan siapa? Firman Allah berkata kebutuhan kita, keperluan kita, kepentingan saya dan saudara, sehingga Yesus naik ke sorga. Oh, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Yesus kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab penuh atas kehidupan saya dan saudara. Dia tidak pernah berubah, sedikit pun tidak pernah berubah. Untuk apa Yesus naik ke sorga? Jelas Rasul Paulus dalam surat Ibrani berkata, dia naik ke sorga untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Apa kepentingan manusia? Apa kebutuhan manusia? Apa keperluan manusia? Kebutuhan, keperluan, kepentingan manusia adalah Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus. Makanya dia katakan tadi di pasal yang pertama dalam Kisah Para Rasul, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kalau saya baca ulang untuk saudara, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian. Katanya, telah kamu dengar daripadaku, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi kepentingan manusia yang diperhatikan oleh Tuhan adalah Roh Kudus. Ini kebutuhan. Saya saudara coba untuk membuat satu kata-kata bahwa kekayaan kita tidak bisa menyamai Roh Kudus. Roh Kudus ini melebihi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Mengapa? Mengapa kita harus diberi Roh Kudus? Mengapa saya dan saudara harus memiliki Roh Kudus? Mengapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Kalau kita baca Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, saya dan saudara akan memiliki kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Kalau kita bicara kuasa, dalam bahasa yang sesungguhnya berkata bahwa kuasa itu adalah kekuatan, kuasa itu adalah kemampuan, kuasa itu adalah kesanggupan. Jadi kalau kita bicara kuasa, kuasa itu kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk apa? Untuk menjalani hidup ini selama kita berada di dalam dunia ini. Kita tahu bersama
Ada begitu banyak hal yang kita hadapi, ada begitu banyak hal yang kita alami, ada begitu banyak pergumulan yang kita alami. Kita perlu kuasa Tuhan, kita perlu kekuatan Tuhan, kita perlu kemampuan, kesanggupan yang daripada Tuhan untuk menghadapi setiap persoalan yang ada. Bapak Ibu Saudara, makanya Yesus naik ke sorga. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-14, mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Saya akan baca untuk kita semua. Aku akan minta kepada Bapa. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, firman Allah berkata begini, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Untuk apa Yesus naik ke sorga menghadap hadirat Allah? Untuk kepentingan saya dan saudara, kata firman Allah. Apa kepentingan kita? Apa keperluan? Apa kebutuhan kita? Keperluan, kebutuhan, kepentingan kita adalah Roh Kudus. Sehingga Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 berkata, aku akan minta kepada Bapa. Dia naik ke sorga dengan satu permohonan, satu permintaan kepada Bapa, supaya Bapa mencurahkan Roh Kudus. Makanya saudara, dia berkata kepada murid-murid, tinggallah di Yerusalem, jangan tinggalkan Yerusalem. Kalau kita kembali ke dalam kisah para rasul tadi, ya, kalau kita baca di sana, saya akan baca untuk kita semua. Coba saudara perhatikan kembali, saya akan baca ayat-ayat ini. Mulai pasal yang kedua, ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, yaitu di loteng Yerusalem. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara, inilah yang dikatakan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa. Aku datang ke hadapan hadirat-Nya guna keperluan saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk minta kepada Bapa supaya mencurahkan Roh-Nya. Alkitab berkata, waktu murid-murid berada di loteng Yerusalem, kalau saudara baca siapa saja mereka yang ada di loteng Yerusalem, itu jelas dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 berkata begini, rasul-rasul menanti-nanti, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Haleluya. Haleluya. Mereka bertekun sehati dalam doa. Makanya GPDI saudara mengadakan doa 10 malam pencurahan Roh Kudus. Ya. Mungkin saudara akan bertanya, apakah ada doa 10 malam? Saya tetap mengadakan doa 10 malam. Bapak Ibu Saudara yang ingin hadir,
monggo ya. Yang mau hadir silakan, yang tidak hadir tidak apa-apa. Berdoa saja di rumah. Kita akan berdoa mulai jam 6 sore sampai jam 7 malam. Hanya 1 jam, tidak lama. Ya, Yesus berkata kepada rasul-rasul, kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Nanti janji Bapa supaya kamu dipenuhi oleh Roh Allah. Aku akan naik ke sorga. Aku akan minta kepada Bapa supaya Ia mencurahkan Roh Kudus atas setiap orang yang percaya. Haleluya. Luar biasa saudara. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, luar biasa firman Allah ini. Ya, untuk apa lagi Yesus naik ke sorga? Satu lagi kalau saudara baca dalam Roma pasal yang ke-8, untuk apa lagi Yesus naik ke sorga? Dalam surat Roma pasal yang ke-8, saya akan baca untuk kita semua di ayat yang ke-34. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Saudara lihat, duduk di sebelah kanan Allah. Dia naik ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Untuk apa? Dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah untuk menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Kita punya pembela yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari-hari ini banyak orang mengalami ketakutan dalam hidupnya. Ya, semakin lama banyak orang mengalami begitu banyak ketakutan, mengalami begitu banyak kecemasan, kekhawatiran, keraguan-raguan dalam hidupnya. Kenapa? Karena keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Tetapi firman Allah berkata, Yesus datang ke sorga untuk minta kepada Bapa. Kalau saudara kembali ke dalam Injil Yohanes tadi, saya coba baca ulang untuk kita semua. Yohanes pasal yang ke-14 tadi, firman Allah berkata begini. Yohanes 14, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Saudara lihat, Yesus minta kepada Bapa. Dia naik ke sorga, dia minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan kepada kita seorang penolong. Untuk apa? Untuk menyertai kamu selama-lamanya. Tidak hanya penolong. Kalau kita baca di ayat yang ke-26, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Roh Kudus tidak hanya menolong, tetapi menjadi penghibur. Menjadi penghibur dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, luar biasa. Hari-hari ini orang membutuhkan pertolongan. Hari-hari ini orang membutuhkan penghiburan. Bahkan Yesus tadi berkata dalam Roma, dia menjadi pembela. Jadi dia tidak hanya menolong kita, dia tidak hanya menyertai kita, dia tidak hanya menghibur kita, dia menjadi pembela dalam kehidupan saya dan saudara. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sebab itu saya mengajak saudara, mulai nanti malam jam 6, kalau saudara tidak bisa ke gereja, berdoalah di rumah masing-masing. Mintalah supaya Bapa mencurahkan rohnya dalam kehidupan kita semua.
Kalau saudara sempat untuk datang ke gereja, mari datang ke gereja. Kita akan mulai jam 6 sore berdoa sampai jam 7 malam. Hanya 1 jam. Saudara, mengapa saya ajak kita berdoa? Mengapa saya menginginkan kita berdoa? Karena kalau kita kembali ke dalam Kisah Rasul tadi, mereka dipenuhi oleh Roh Allah saat mereka berdoa di loteng Yerusalem. Mereka berkumpul bersama-sama, mereka bersehati, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Di sana Alkitab katakan, tiba hari Pentakosta, hari yang keempat, yang ke-50, maka Tuhan mencurahkan rohnya atas orang-orang percaya yang sedang berdoa saat itu. Untuk apa Roh Kudus? Untuk menolong kita. Untuk apa Roh Kudus? Untuk menyertai kita. Untuk apa Roh Kudus? Ayat 26 berkata untuk menghibur kita. Untuk apa Roh Kudus? Untuk memberikan kemampuan, kesanggupan, kekuatan kepada kita. Kisah 1 ayat 8 berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan mendapatkan kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan memperoleh kuasa. Jadi untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Untuk memberikan kesanggupan, untuk memberi kemampuan kepada kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita, untuk menjalani hidup selama kita berada di dalam dunia ini. Saudaraku, dunia ini semakin jahat. Dunia ini semakin tidak baik. Ya, dunia ini semakin menakutkan. Tapi kalau ada Roh Kudus, maka Dia akan menolong kita. Kalau ada Roh Kudus, Dia akan menyertai kita. Kalau ada Roh Kudus, Dia akan menghibur kita. Kalau ada Roh Kudus, Dia akan memberi kekuatan, Dia akan memberi kesanggupan, Dia akan memberi kemampuan kepada kita untuk menghadapi badai hidup yang sedang terjadi hari-hari ini. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Allah. Sekali lagi ingin saya sampaikan melalui mimbar ini bahwa mulai nanti sore jam 6 kita akan adakan doa pencurahan Roh Kudus sampai jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa hadir dalam doa semalaman, saudara bisa berdoa di rumah. Saudara bisa menyembah Tuhan di rumah. Saudara bisa memuji Tuhan di rumah. Tapi bagi saudara yang ingin datang untuk berdoa bersama-sama, sore jam 6 kita akan mulai doa sampai jam 7 malam. Puji Tuhan, mari pemain musik, mari singer. Kita akan angkat satu pujian. Pujian yang mau mendengarkan firman Allah tadi. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Haleluya. Naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Oh, haleluya. Yang manis Datang ke atasku. datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, haleluya. Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, haleluya. Roh Kudus yang manis, amin, haleluya. Datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, haleluya. Datang ke atasku. Datang penuhi kami Roh Kudus. datang Penuhiku. Haleluya. datang Urapiku. Datang
Haleluya. Roh Kudus yang manis, oh datang penuhi kami Roh Kudus. Datang penuhiku, Datang urapiku, urapiku, datang segarkan. Haleluya. datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Dari awal kita naikkan pujian ini. Roh Kudus yang manis. yang manis. Haleluya, haleluya. Datang Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Roh Kudus yang manis. Amin. datang ke atasku. Sekali lagi Roh Kudus yang manis. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Oh, kita minta kepada Tuhan. Pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Kita minta supaya Roh Kudus datang atas hidup kita. Roh Kudus datang memenuhi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Datang penuhi kami Roh Kudus. Datang penuhiku, Datang urapiku. datang urapiku, Datang segarkan kami. datang Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang manis. Datanglah Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Oh, haleluya. Oh, terima kasih. Sekali lagi datang, penuhi kami Roh Kudus. Haleluya. Ini doa kami kepada-Mu Bapa di sorga. Mari curahkan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami. Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu memampukan kami. Haleluya. Untuk menghadapi hidup-hidup hari ini ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Datang urapiku, Datang segarkan. datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Haleluya. 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 Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih buat firman-Mu. Kami berterima kasih buat kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan yang pada pagi hari ini kembali menasehati kami, mengingatkan kami betapa pentingnya Roh Kudus itu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu tanpa Roh Kudus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus kami akan mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar dalam kehidupan ini. Tetapi kalau Roh Kudus-Mu ada, Roh Kudus-Mu memenuhi kami, kalau Roh Kudus-Mu ada dalam hidup kami, maka Roh Kudus itu akan menolong kami. Roh Kudus itu akan menyertai kami. Roh Kudus itu akan menghibur kami. Roh Kudus itu akan memberi kekuatan, kemampuan
kesanggupan kepada kami untuk menjalani hidup selama kami ada di dalam dunia ini. Terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat umat-umat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah. Berkati mereka semua. Oh, berkati umat-umat-Mu yang lemah, kuatkan, yang susah dihibur oleh-Mu Roh Kudus, yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Sebelum kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini, kami berdoa buat bangsa kami, berkati bangsa kami. Kami berdoa buat tanah air kami, berkati tanah air kami. Kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin kami, berkati mereka Tuhan. TNI, Polri, lembaga-lembaga tinggi negara, berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami, Engkau sudah memberkati kami. Kekasih-kekasihku yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua belah tangan-Mu. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Dan terimalah berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, persekutuan, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus menolong, menghibur, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Terimalah semua berkat Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus memberkati.